Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan malam ini di Kota Padang, tepatnya di Masjid Rahmatan lil Alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk kumpul bersama dalam rangka untuk belajar. Semoga Allah jadikan forum ini forum yang barokah. Kita selesai melaksanakan sholat maghrib, kita tidak pulang, Anda tidak makan malam untuk kali ini, menunda makan malam, menunda kumpul dengan keluarga, namun lebih memilih untuk siaga ibadah. Selesai ibadah, kita sambung dengan ibadah berikutnya, dan insya Allah nanti kita akan sholat isya berjamaah, lalu disambung dengan kajian berikutnya setelah isya bersama Syekh. Mudah-mudahan ini bagian dari ar-ribat, mengikat sebuah ketaatan dengan ketaatan berikutnya. Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat." Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah." Amal yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat adalah menyempurnakan wudu walaupun dalam posisi tidak suka. Memperbanyak langkah menuju masjid, kemudian menunggu sholat setelah selesai sholat. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Itulah ar-ribat. Yang dimaksud ar-ribat adalah selalu setia untuk berjaga di daerah perbatasan. Perbatasan apa ini? Perbatasan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Ketika Anda siaga untuk beribadah, maka hakikatnya dia sedang melakukan ribat untuk pribadi. Rasulullah SAW menyebut rangkaian dari amalan tadi, mulai dari wudu, kemudian menuju masjid, lalu selesai sholat, dia menunggu sholat berikutnya, disebut dengan ribat karena dia siaga untuk ibadah. Di malam ini kita mau membahas tentang beribadah dengan menggunakan harta haram. Namun sebelum kita membahas tentang ibadah menggunakan harta haram, terlebih dahulu saya akan berikan sedikit pengantar berkaitan dengan harta haram. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada hambanya dengan dua ketetapan. Yang pertama adalah ketetapan takdir. Dan yang kedua, ketetapan syariat. Ketetapan takdir tidak semuanya disukai oleh manusia. Ada takdir yang disukai orang, yang kita sebut dengan takdir baik. Seperti kaya, sehat, selamat, sukses, dan seterusnya. Sebaliknya ada takdir yang tidak disukai sama manusia. Kita mengalami sakit, kecelakaan, gagal, dan aneka turunannya. Dan semuanya datang dari Allah. Karena itu ketika Nabi SAW mendefinisikan iman kepada takdir, beliau mengatakan, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga menyebut ada takdir buruk dilihat dari posisi makhluk yang ditakdirkan oleh Allah. Meskipun semua perbuatan Allah itu baik. Ibadah kita terhadap takdir, karena ini adalah ujian. Ibadah kita terhadap takdir. Untuk takdir baik, ibadah kita adalah dengan syukur. Bagi siapapun yang mendapatkan nikmat, maka dia diperintahkan untuk bersyukur.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak di hari kiamat, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Sejauh mana manusia bisa bersyukur. Dan inti dari syukur adalah ketika sang hamba mengakui bahwa itu datang dari Allah. Bukan karena kehebatan pribadinya, bukan karena kemampuannya, bukan karena jasanya, dan seterusnya. Tapi murni itu karena datang dari Allah. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau pernah memerintahkan pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu siapa? Ratu Belqis. Dari mana? Sampai itu di mana? Di Yaman. Dipindahkan ke mana? Ke Palestina, ke Syam. Berapa jaraknya Pak? Wallahu alam, kita nggak pernah ngukur. Yang jelas jauh sekali. Memindahkan benda yang berat seperti ini dalam waktu sekejap. Qala ifritun minal jin. Ifrit dari golongan jin mengatakan, "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Aku mampu untuk memindahkan benda itu sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Lalu Ifrit mengatakan, aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab. Lalu berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu untuk mendatangkannya sebelum Anda selesai berkedip. Masya Allah. Berapa mikrodetik itu Pak? Coba Bapak berkedip. Berapa jarak waktu kita berkedip? Tergantung lebar mata. Masya Allah. Yang jelas, betapa cepatnya dia bisa mendatangkan itu. Falamma ra'ahu mustaqiran indah. Di akhir dari cerita itu, ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam melihat singgasana itu sudah ada di dekatnya, qala, Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini murni karunia dari Rabbku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah hendak mengujiku, apakah aku bisa menjadi hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur. Sehingga Anda bisa lihat bagaimana sikap Sulaiman alaihissalam ketika Allah berikan kenikmatan kepada beliau. Beliau langsung menyatakan, ini murni karena karunia Allah. Bukan karena kehebatanku, bukan karena mukjizatku, tapi murni karena karunia dari Allah. Dan itulah hakikat syukur. I'tiraful abdi bi annahu minallah. Pengakuan dari sang hamba bahwa nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, sikap yang dimiliki oleh Qarun. Qarun ketika dia merasa bahwasanya dia sudah berada di puncak karir kesuksesan dalam urusan dunia, apa yang dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa berhasil seperti ini, kaya seperti ini, ala ilmin indi, karena aku punya ilmu. Karena aku pintar manajemen, aku pintar pemasaran, karena aku orangnya ulet, karena aku rajin ibadah, karena aku rajin tahajud, dan aneka pernyataan yang itu dikembalikan kepada kemampuan pribadinya. Dan itulah gambaran kufur nikmat. Maka ibadah hamba ketika mendapatkan nikmat adalah bersyukur dengan mengakui bahwasanya apa yang dia miliki itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya kufur nikmat, dia merasa punya itu karena kehebatannya. Baik. Selanjutnya, ketika seorang hamba mendapatkan ujian berupa takdir yang tidak dia sukai, baik berupa kemiskinan, kecelakaan, sakit, gagal, dan seterusnya. Apa ibadahnya? Apa ibadahnya? Sabar. Ibadah dia adalah sabar. Dia dituntut untuk sabar. Sabar itu tingkatan yang paling bawah ketika seseorang mendapatkan musibah. Karena di bawah sabar, dia dosa. Ada naik lagi yaitu ridho. Sehingga dia dituntut untuk ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW memberikan arahan, fa in asabaka syai'un faqul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu sukai, sampaikan ini sudah menjadi takdir Allah. Dan apapun yang Allah tetapkan pasti terjadi. Baik. Seorang hamba ketika bisa seperti ini, maka dia berhasil beribadah kepada Allah dalam urusan takdir.
Ujian takdir akan berhasil ketika hidup itu diiringi dengan syukur dan sabar. Karena itu ada yang mengatakan al-imanu nisfan. Iman itu terbagi menjadi dua. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Yang pertama adalah syukur dan yang kedua sabar. Sebab isi hidup hanya ada dua. Kalau enggak sedang dapat nikmat, sedang dapat musibah. Dan itu berkaitan dengan ibadah terhadap takdir. Ujian yang kedua adalah ujian syariat. Kalau tadi ujian pertama apa tadi? Ujian berupa takdir. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang kedua adalah ujian syariat. Apa itu ujian syariat, Pak? Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada hamba. Isinya apa? Di situ ada perintah, ada larangan, dan ada aturan. Perintah contohnya salat, larangan misalnya larangan minum khamr, larangan berzina, dan yang lainnya. Salat, kemudian aturan, contohnya bagaimana aturan dalam membagi waris, aturan dalam bermuamalah, mana batasan halal haram, dan seterusnya. Sehingga kita diuji oleh Allah sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita bisa taat kepada Allah. Ibadah kita terhadap ujian syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan mentaati aturan. Nah, di bagian inilah terkadang manusia pada saat dia ditakdirkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Misalnya gagal, takdir kemiskinan, takdir kecelakaan, dan takdir-takdir buruk yang lainnya yang tidak disukai oleh manusia. Terkadang dia mengambil solusi melanggar aturan. Dia mengambil solusi melanggar aturan. Sehingga dia nggak sabar ketika mendapatkan takdir buruk, lalu dia bermaksiat dengan cara melanggar aturan. Contohnya gimana, Pak? Misal, ada orang gagal usaha. Tapi dia berusaha untuk mencari solusi. Setelah dia berusaha untuk nyari solusi, yang halal nggak nemu. Solusinya dia ambil yang haram. Dengan transaksi riba, atau pakai judi online, atau yang lainnya. Dan itu banyak terjadi. Maka jamaah, terkadang ujian takdir bisa merusak pada sisi syariat hamba. Karena itulah Nabi SAW berdoa kepada Allah. Kalaupun kita hidup ini tidak akan bisa lepas dari yang namanya musibah dunia, jangan sampai musibah dunia ini menjadi penyebab musibah agama. Jangan sampai musibah dunia menjadi penyebab musibah agama. Kapan orang terkena musibah agama? Di saat dia melanggar syariat. Baik dengan cara meninggalkan perintah, atau melanggar larangan, atau merusak aturan. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Baik. Terus gimana, Pak? Anda dituntut ketika mendapatkan takdir buruk, hal yang tidak Anda sukai berkaitan dengan masalah duniawi, sabar, ridho. Dan jangan kau langgar perintah, jangan kau langgar larangan. Amankan ujian syariat, taati perintah, hindari larangan, ikuti aturan, apapun yang terjadi pada ujian takdir. Jangan sampai ini sampai menembus bagian sebelahnya. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ketika seorang hamba punya ketundukan yang tinggi kepada Allah, dia mampu untuk bersabar saat menghadapi ujian takdir, dan di saat yang sama dia selalu menjaga aturan Allah, jangan sampai dia langgar. Pak, tapi itu kan gak enak, Pak. Iya, memang itu gak enak. Pahit rasanya. Pahit itu sementara. Anda tidak akan diuji selamanya. Hidup di dunia ini tidak ada ujian yang sifatnya abadi. Hidup di alam ini, ujian sifatnya pasti ada ujungnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Baqarah, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kalian memikirkan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Kata Hasan Al-Basri,
rahimahullahu taala, liman tafakkara fiha, bagi orang yang mampu untuk memikirkan hakikat dari kehidupan dunia dan perbandingannya dengan akhirat, kata beliau, liya'lama anna ad-dunya daru bala'in thumma daru fana'in. Hendaknya dia sadari, dunia itu memang isinya negeri ujian. Siapapun pasti punya ujian. Saya punya ujian, Bapak Ibu juga punya ujian. Dan Allah memberikan ujian kepada kita yang beragam. Namun negeri ujian ini, kata Hasan al-Basri, thumma daru fana'in. Selanjutnya akan fana. Artinya apa? Dunia fana, berikut ujiannya juga akan fana. Kita akan mati dan ujian kita berakhir. Pak, saya mengalami kemiskinan, tidak tahu sampai kapan utang saya lunas. Akan ada waktunya itu selesai. Akan ada waktunya itu selesai. Sehingga siapapun diuji oleh Allah dengan beragam ujian. Pahit memang pahit, tapi tidak pernah ujian itu terjadi. Tapi ujian itu sifatnya tidak abadi, tidak selamanya. Akan ada ujungnya. Terus ujung dari ujian itu apa, Pak? Ujung dari ujian itu apa? Ada dua kemungkinan. Allah kasih dia solusi. Sehingga dia terlepas dari ujian itu. Betapa banyak orang yang sakit menaun lama, Allah kasih kesembuhan. Dari arah yang tidak dia sangka. Begitu minum jamu, sembuh. Padahal dia sudah periksa ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, ke rumah sakit C. Balik pulang karena sudah putus asa. Minum jamu gendong, sembuh. Ada kayak gitu, Pak? Karena yang namanya kesembuhan bisa Allah berikan dari arah manapun. Ada juga orang yang misalnya diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Dia sudah berusaha banyak membuka berbagai macam model bisnis. Mulai dari model bisnis A, B, C. Begitu dia jualan sesuatu, kok tiba-tiba laris. Allah kasih solusi dari situ. Baik. Yang kedua, ujian itu berakhir dengan kematian yang bersangkutan. Saat kau bersabar, terus bertahan, bisa jadi ujian itu tetap ada, melekat pada dirimu, dan kau bawa sampai mati. Di ujung itu, seorang mukmin akan beristirahat. Di ujung kematian itulah seorang mukmin akan beristirahat. Sehingga mukmin ini sakit sampai mati. Ada, Pak? Ada yang sakit sampai mati? Banyak sekali. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan ujian sakit sampai mati. Terus gimana itu, Pak? Dia membawa amal sabar sampai mati. Jika yang bersangkutan bersabar. Sehingga sakit yang dia derita akan jadi kafarah untuk dosanya. Sabar yang dia alami, yang dia rasakan gak enak, pahit, tapi dia sabar, dia gak ngeluh. Saya punya satu teman. Beliau diuji oleh Allah, kanker paru. Kemudian setelah itu menjalar ke tempat yang lain sehingga ada banyak sekali organ tubuhnya yang tumbuh kanker. Dan beliau bilang, aku gak pernah ngomong, aduh, saya berharap semoga ini bisa menyempurnakan kafarah untuk dosa-dosaku. Jadi aduh itu gak pernah dia. Dia berusaha untuk sabar, sebisa mungkin diterima dengan sabar walaupun tetap berusaha ikhtiar untuk pengobatan. Tujuannya mudah-mudahan sakit ini 100% jadi kafarah bagi dosa-dosaku. Sampai akhirnya beliau meninggal, belum lama. Rahimahullah. Dan seorang mukmin dalam posisi itu berarti dia mati dengan membawa amal sabar. Dia mati dengan membawa amal sabar. Baik. Berakhirlah ujian itu. Dan di saat itu kematian akan menjadi rahah, menjadi kesempatan untuk beristirahat bagi beliau. Karena itu jamaah, selalu untuk sabar menghadapi ujian apapun, sekali lagi berkaitan dengan ujian takdir, jangan sampai membuat kita gagal dalam mengemban syariat. Lalu kata Imam Hasan al-Basri, wal ya'lam annal akhirata daru jazain thumma daru baqain. Dan sadarilah bahwa akhirat adalah negeri balasan kemudian abadi. Artinya apa? Perjuangkanlah untuk bersabar ketika Anda mengalami ujian di negeri yang sifatnya sementara ini. Gak enak, pahit, sabar. Akan berakhir untuk mendapatkan balasan indah yang sifatnya
abadi. Penentunya di waktu yang singkat, tapi balasannya tanpa ujung. Bagi mereka yang sanggup untuk bersabar, tetap taat dengan syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan akhiri ujian itu. Dan di saat itu dia dihisab, kemudian akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Maka taruhan kita dalam hal ini adalah berkaitan dengan sabar. Sehingga siapa yang sanggup untuk bersabar, maka dia mempertaruhkan apakah nanti dia bisa mendapatkan balasan indah yang abadi, atau sebaliknya kecelakaan yang sifatnya abadi bagi mereka yang tidak sabar. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah. Sebagian besar seorang hamba melakukan praktek transaksi yang haram atau mengambil harta haram karena dia ketakutan. Dia nggak sabar. Apapun latar belakangnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, godaan setan berawal dari rasa takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kalian dengan kefakiran. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran. Ma makna al-faqr? Apa makna dari fakir? Insyaallah. Kajian ngantuk, sabar ya. Kapan selesai? Karena orang ngantuk itu, apalagi di tempat kajian, rasanya tersiksa sekali. Sabar insya Allah Pak ya. Yang belakang yang ngantuk tolong sabar ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran. Apa arti fakir, Pak? Al-faqru bermakna kekurangan. Ada lagi? Tidak mencukupi. Apa arti fakir? Apa arti fakir? Lawannya fakir itu apa? Lawannya fakir kok miskin. Apa lawan fakir? Kaya. Al-ghina. Lawan dari fakir adalah al-ghina. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wallahu huwal ghani. Wahai seluruh manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah. Dan Allah zat yang maha kaya. Al-fakru lawannya al-ghina. Kekayaan. Al-fakru secara makna bahasa artinya al-haja. Sedangkan al-ghina kebalikannya. Berarti tidak butuh. Sehingga makna wallahu ghaniyun 'anil alamin. Artinya Allah tidak butuh seluruh alam. Sehingga ketaatan hamba, ibadah yang dilakukan oleh hamba, sepeser pun tidak menyebabkan kuasa Allah bertambah. Sebagaimana maksiat hamba, sepeser pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Tayyib. Fa innahu ghaniyun 'anil alamin, karena Allah enggak butuh seluruh alam. Kau mau taat, kau mau maksiat, tidak menambah dan tidak mengurangi kuasa Allah Ta'ala. Selanjutnya, kembali kepada ayat tadi. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan orang terhadap kefakiran. Maknanya gimana? Setan menakut-nakuti orang dengan yang namanya fakir. Namanya butuh. Ketika sudah ditakuti dengan kebutuhan, wa ya'murukum bil fahsya. Maka gampang bagi dia untuk memerintahkan manusia melakukan al-fahsya, tindakan yang keji. Maksudnya gimana Pak? Contoh. Hari gini kalau kamu nggak utang dengan cara riba, kapan punya rumah? Kau cuman mengandalkan kenaikan gajimu, kenaikan gaji dengan kenaikan tanah. Itu grafiknya jauh sekali selisihnya. Gajimu landai, langsam saja. Sementara kenaikan tanah mencuram naik ke atas. Gimana kau bisa mengandalkan kenaikan gaji dengan kenaikan tanah? Udah nggak ada solusi yang lain. Kalau cuman bersabar, nggak usah dengerin tuh Ustadz. Akhirnya dia dimotivasi apa? Setelah dia dimotivasi butuh, kemudian dia takut nanti kehilangan kesempatan, gampang bagi setan untuk mengajak dia berbuat maksiat. Wa ya'murukum bil fahsya.
Kemudian dia memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji. Ada salah satu jamaah di Jakarta. Ibu-ibu, beliau janda, tidak punya anak, di usia 60-an tahun. Kemudian beliau menyampaikan, Pak Ustadz, suami saya meninggalkan saya berupa uang warisan senilai, kalau nggak salah 100 sekian juta. Sementara saya tidak punya kemampuan untuk usaha, saya tidak punya pengalaman bekerja, dan saya takut kalau duit ini saya investasikan, saya tidak punya pengalaman investasi yang bagus. Boleh nggak saya taruh di deposito agar uang itu aman dan tiap bulan saya dapat bunga deposito sehingga itu yang saya gunakan sebagai nafkah sehari-hari? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena haramnya di mana? Kelebihannya. Ada bunganya. Kelebihan dari akad, karena ketika orang menaruh uangnya di deposito, itu akadnya adalah akad utang, qard. Dan setiap akad utang piutang tidak boleh ada kelebihan. Tapi wanita ini ketakutan. Nanti kalau nggak seperti itu, gimana saya bisa bertahan? Kalau cuma ngandalin tabungan itu dipakai tiap hari, dibiarin saja, lama-lama akan habis. Dan tidak ada pengembangan untuk modal senilai itu. Nah, itulah salah satu di antara contoh. Jadi dia dibuat takut dulu. Kamu kalau tidak menggunakan uang ini untuk deposito, wah nanti masa depanmu terancam. Kamu akan terancam punah. Ya semua orang pasti akan mati. Tapi berawal dari ketakutan itulah, kemudian dia nekat seperti itu. Makanya Allah kasih peringatan kepada kita. Orang kalau sudah ditakuti setan dengan yang namanya al-faqru, butuh tadi, mudah selanjutnya bagi setan untuk menyesatkan dia melakukan perbuatan yang menyimpang. Mahasiswa, mahasiswi bertemu dan terlanjur jatuh cinta. Udah? Tapi mereka berdua takut nikah. Yang laki-laki takut nanti kalau saya nikah, saya belum tentu bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Saya belum bisa bekerja dengan baik, cari penghasilan belum mapan, sementara masih butuh untuk biaya kuliah. Yang juga berpikir, kalau saya nikah, belum tentu saya bisa lebih bahagia bersama dengan suami. Jadi sekarang bersama bapak, saya lebih bisa bahagia daripada bersama lelaki yang suaminya. Yang laki-laki takut, yang perempuan takut. Yang laki-laki takut nggak bisa ngasih nafkah, yang perempuan takut nggak bisa bahagia, tapi sudah kadung jatuh cinta. Wa ya'murukum bil fahsya, tinggal satu langkah. Dibuat oleh setan untuk semakin membara jatuh cintanya. Akhirnya dia berani zina. Dan seterusnya. Makanya ketakutan seorang hamba berkaitan dengan masalah dunia, kita diberi satu solusi, tawakal 'ala Allah. Karena yang menetapkan rezeki kamu bukan perusahaan tempat kau bekerja, bukan lapangan pekerjaan yang kau geluti, tapi Allah yang ngasih. Dengan demikian, dia akan lebih bisa bertahan. Aku nggak takut dengan ujian ini. Bismillah, aku bertawakal kepada Allah, tapi aku tetap nggak mau untuk melanggar syariatku. Insya Allah dengan demikian dia tidak akan menerobos aturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya. Terus bagaimana Pak kalau kita sudah terlanjur mendapatkan harta haram itu? Kalau tadi kan motivasi gimana caranya biar kita bertahan jangan sampai menyentuh harta haram. Sekarang kita sudah masuk pada posisi bagaimana kalau ada salah satu di antara kita yang sudah memiliki harta haram. Apa yang harus dilakukan? Hadirin yang kami hormati, harta haram kita bisa bagi menjadi dua. Pertama adalah haram yang didapatkan dengan cara zalim. Haram yang didapatkan dengan cara tidak saling ridho. Hasil mencuri, hasil menipu, mengelabui orang lain, korupsi, dan seluruh turunannya. Baik.
Untuk harta haram seperti ini, taubatnya hanya kembalikan kepada pemiliknya. Kembalikan kepada pemiliknya. Masya Allah, Pak. Gimana kalau nggak kenal pemiliknya, Pak? Bisa nggak kau cari identitasnya? Kayaknya sudah nggak mungkin. Apa sih bentuk harta haramnya yang kamu dapatkan dulu? Dulu waktu SMA sering naik angkot nggak bayar. Haram nggak itu? Haram? Dolim atau tidak? Dolim. Tapi kan cuma dikit Pak Ustadz. Jangan dikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah mendolimi walaupun seberat dzarrah. Sekecil apapun, jangan kau remehkan. Itu harta. Terus, kewajibanmu kembaliin. Siapa, Pak? Sopirnya nggak kenal. Pemilik angkotnya juga nggak kenal. Terus gimana itu? Ya sudah. Untuk bagian ini, ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, kau harus bersiap untuk ditagih pemiliknya di akhirat. Nah, solusinya cuma itu. Sehingga kau tidak bisa menjamin apakah yang bersangkutan ridho atau tidak. Maka bersiaplah nanti akan ketemu pemiliknya di akhirat dan bisa jadi dia akan nagih itu harta di yaumil kiamah. Masya Allah. Saya dulu sering ke kantin 46. Kantin 46 ya. Ngambil 6 lapor 4. Ada kayak gitu. Orang Jawanya punya darmaji. Dar 5 ngaku siji. Makan 5, lapornya 1. Masya Allah dia ngambil bakwan 5, gorengan 5. Tapi yang dilaporkan cuma 3 di kantin. Dan itu berkali-kali. Tapi Pak, dulu kan belum kenal sunnah. Apakah syarat disebut maling yang sah harus kenal sunnah dulu? Sehingga dulu waktu saya masih belum kenal sunnah, saya melakukan itu, terhapuslah semua dosanya. Nggak ada ceritanya, Mas. Bahkan harta haram yang didapatkan oleh seorang hamba, walaupun itu diperoleh ketika dia masih non-muslim, begitu dia masuk Islam, tetap harus dikembalikan. Tetap harus dipertanggungjawabkan. Karena di posisi ini, dia telah mengambil harta yang bukan haknya. Dan jangan kau mengira Allah akan melupakannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau mengira bahwasanya Allah akan lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim. Bisa jadi Allah tunda siksanya untuk orang ini liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sampai datang hari di mana semua mata itu terbelalak karena melihat siksa. Sehingga yang bersangkutan jadi ketika di dunia nggak ada yang nyentuh, tidak masuk sebagai orang yang menjadi pelaku kriminal, tidak ada yang memperkarakan sampai dia mati. Ada nggak koruptor yang sampai mati nggak dihukum? Ada? Ada? Baik. Kira-kira selesai nggak itu Pak urusan? Apakah urusan selesai? Alhamdulillah, wis mati. Nggak ada hukuman. Urusan selesai? Tidak. Urusan tidak akan selesai. Sampai hak itu dia kembalikan besok di yaumil qiyamah. Maka mungkin kita juga punya hal yang sama. Pernah mendolimi orang lain dalam bentuk harta. Atau mendolimi orang lain dalam bentuk yang lainnya. Sampai mati kita belum minta maaf. Sampai mati, belum kita kembalikan itu hak. Nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu jamaah, berusahalah untuk sebisa mungkin jangan mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Karena konsekuensinya terlalu berat kelak di yaumil qiyamah. Baik. Pendapat yang kedua. Apa Pak Ustadz pendapat yang kedua? Kami tunggu pendapat yang kedua. Insyaallah. Pendapat yang kedua, bagi dengan cara zalim, tentang tidak bisa mengembalikannya, maka dia boleh bersedekah
senilai harta itu atas nama pemilik. Tapi kan kita nggak tahu siapa nama pemilik. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dan pendapat yang kedua ini berdasarkan sebuah riwayat di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Pernah terjadi sebuah peperangan, lalu pasukan kaum muslimin menang. Sehingga mereka mendapatkan ghanimah. Tiba-tiba datang seorang pasukan menghadap kepada panglima. Wahai panglima, saya bertobat kepada Allah. Saya ingin mengembalikan harta ghanimah yang aku ambil sebelum pembagian. Jadi ada salah satu pasukan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Namanya apa seperti ini? Apa namanya? Ghulul. Namanya ghulul. Dia melakukan ghulul. Sebelum ghanimah dibagi, dia sudah ngambil duluan. Panglima ini keberatan. Gak mau saya menerima. Gimana semua pasukan sudah pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba kau store barang yang kau ambil sebelum waktunya, dan konsekuensinya ini kan milik semuanya. Saya harus bagikan kepada semuanya. Mohon maaf, saya nggak punya grup WA untuk mengumumkan itu. Kalau sekarang kan mungkin ini ada harta yang belum dibagi ghanimah, share di grup WA, di medsos. Ini pasukan sudah pulang ke rumah masing-masing. Gimana caranya saya membagikan kepada mereka? Saya nggak mau terima. Nangis orang ini. Bingung dia. Dia pengen bertaubat. Karena membawa harta haram dengan cara dolim. Tapi nggak bisa mengembalikan. Sebab pemiliknya terlalu banyak dan mereka sudah bubar. Tiba-tiba ada seseorang yang memberikan saran. Begini saja. Kamu sedekahkan harta itu atas nama seluruh pasukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana Allah akan memberikan pahala ini kepada yang berhak. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu ketika menyaksikan saran ini, beliau mengatakan, andaikan aku yang memfatwakan, aku lebih saya sukai dibandingkan setengah dari kerajaanku. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa orang yang mendapatkan harta haram dengan cara zalim dan dia tidak tahu siapa pemiliknya, maka bisa ditangani dengan solusi apa? Disedekahkan atas nama pemilik. Ya Allah, ini uang 300.000. Aku sedekahkan atas nama pemilik angkot yang aku nggak tahu siapa pemiliknya. Insya Allah. Cuma 300.000. Kayaknya dulu naik angkot cuma 1.000. 300 kali saya naik angkot, pakai prediksi ya. Kira-kira berapa kau naik angkot nggak bayar? Ya, kalau selama 3 tahun sekolah, dari kelas 1 sampai kelas 3, itu sering bolos. Karena anak nakal kan. Bukunya satu ditekuk, taruh belakangnya. Tayyib. Intinya coba kau buat kira-kira berapa nilai harta haram yang kau ambil, sedekahkan atas nama pemilik. Mudah-mudahan itu jadi kafarah, sehingga kelak di yaumil qiyamah, kalaupun yang bersangkutan menagih, Anda bisa berikan pahala dari sedekah itu. Selanjutnya, ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Contohnya, sebutkan. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Riba, apalagi? Jual beli miras, apalagi? Hasil judi. Judi itu saling ridho enggak? Ya? Saling ridho. Sehingga sebelum judi mereka sudah punya kesepakatan. Siapa yang menang akan mendapatkan itu. Apalagi? Investasi bodong. Nipu itu namanya. Yang nerima investasi bodong kan penipuan. Rishwah, sogok. Apalagi? Dan aneka harta haram yang lainnya. Sudah? Baik. Ketika seseorang mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho. Terus apa Pak konsekuensinya? Di situ ada 2. Ulama membagi menjadi 2. Yang pertama, dia dapatkan harta haram itu sebelum tahu hukum. Dia dapatkan sebelum tahu hukum. Nah, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho sebelum dia tahu hukum, maka statusnya halal baginya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang riba.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya, fantaha, lalu dia berhenti, tidak melakukan transaksi riba lagi, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia miliki di masa silam. Sehingga Allah berikan kesempatan bagi pemakan riba, kau segera taubat tanpa harus memiskinkan dirimu. Sehingga apa yang kau dapatkan dulu sebelum kau hijrah, apa yang kau dapatkan dulu sebelum kau punya ilmunya, silahkan kau nikmati. Ada orang transaksi riba sampai punya rumah. Saya punya banyak kendaraan mewah. Silahkan kau nikmati. Tapi riba yang belum kau ambil, jangan kau ambil. Yang dulu kau dapatkan sebelum tahu ilmunya, boleh untuk kau miliki. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Ada beberapa pengusaha yang beliau setelah hijrah meninggalkan jualan benda tertentu. Mohon maaf. Di sini rokok itu halal atau haram? Hah? Yang benar. Haram. Haram. Dia pengusaha kelontong, tahu kelontong ya? Dan dia jualan rokok, dari hasil itu dia kaya. Dah? Setelah sekian tahun, dia dapat fatwa dari MUI bahwa rokok haram. Masya Allah, saya baru tahu kalau rokok haram. Akhirnya dia berhenti. Dah? Selanjutnya dia nggak jualan rokok lagi. Nah pertanyaannya, lalu apa yang harus dia lakukan terhadap harta yang sudah dia peroleh di masa silam dari hasil jualan rokok? Apakah dia harus sedekahkan semuanya atau bagaimana? Tidak perlu. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dia punya hak terhadap hartanya di masa silam dan urusannya kembali kepada Allah. Baik. Yang kedua, bagi orang yang mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho dan dia sudah tahu hukumnya, maka wajib bagi dia untuk tidak mengambilnya. Walaupun mungkin dia belum bisa lepas darinya. Contohnya apa? Ada orang yang kerja di lembaga ribawi. Dari situ dia dapat gaji. Sudah? Lalu dia mendapatkan pencerahan dari pengajian, Ustadz A, Ustadz B. Kemudian setelah itu dia sadar, oh iya, baik, saya ngakui ini riba, ini haram. Mulai hari ini saya berhenti. Nah, cuman kan mengajukan resign butuh waktu sekian bulan. Dia ngajuin resign, ditolak, ngajuin resign, ditolak, sampai akhirnya pengajuannya diterima, diminta untuk nunggu dulu selama 3 bulan. Butuh waktu kurang lebih 4-5 bulan, hingga dia bisa lepas dari tempat kerjanya. Pertanyaannya, jika kondisinya seperti ini, apa hukum gaji yang dia dapatkan selama 5 bulan tadi sampai dia bisa meninggalkan tempat kerja itu? Jadi di sini kan ada 3 kejadian ya. 1, tahu itu haram. 2, dia punya keinginan untuk resign. Yang ketiga, berhasil resign. Sejak kapan harta haram itu dia dapatkan? Sejak dia tahu. Begitu dia tahu, maka pendapatan yang dia dapatkan statusnya haram. Walaupun dia masih bertahan di situ. Maka teman-teman yang sudah mengajukan resign, dia mungkin tetap bekerja karena dia belum diizinkan untuk meninggalkan tempat kerjanya. Namun selama rentang itu, dia harus tidak boleh menerima gajinya. Sehingga tinggal mantap. Mangan tabungan. Nah, yang kemarin ya. Yang ini tidak boleh diambil. Wallahu a'lam. Ja'al isya. Kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan setelah adzan isya. Diterima atau bagaimana? Ulama merinci menjadi 3. Ibadah dilihat dari bagaimana teknis pelaksanaannya. Yang pertama,
ada ibadah yang hanya bermodal fisik, yang disebut dengan ibadah badaniyah. Saya ulang ya. Ada ibadah yang hanya bermodal fisik. Namanya apa? Ibadah badaniyah. Yang kedua, ada ibadah yang bentuk pelaksanaannya hanya harta, yang disebut dengan ibadah maliyah. Dan jenis yang ketiga adalah ibadah gabungan antara fisik dan harta. Baik. Bisa kasih contoh ibadah badaniyah. Salat, puasa. Sehingga yang seperti ini nggak butuh harta. Orang miskin bisa puasa nggak, Pak? Lebih pinter daripada yang kaya. Baik. Dzikir butuh modal nggak? Nggak butuh. Sehingga siapapun bisa dzikir, bisa baca Quran, bisa sholat, walaupun dia nggak punya harta. Ini disebut ibadah apa? Badaniyah. Nah, karena ibadah ini tidak ada sangkut pautnya dengan harta, maka keberadaan harta haram yang dimiliki oleh seseorang tidak mempengaruhi keabsahannya. Sehingga misalnya, kita sangat yakin ya, dari sekian banyak harta yang kita upayakan, dan dari kaum muslimin yang ada di masjid ini maupun di tempat lain, mungkin nggak Pak ada harta haram yang dia punya? Mungkin? Mungkin. Sehingga mungkin di antara kita punya harta-harta haram yang mungkin bentuknya debu riba yang masih nyangkut di dompet, atau harta haram yang lainnya yang masih ada di tempat kita. Baik, pertanyaannya, gimana nasib sholat maghrib yang tadi saya kerjakan? Sholat isya yang nanti sebentar lagi akan kita kerjakan insya Allah. Sementara saya masih punya harta haram. Batal itu sholatmu. Terus gimana? Keluarkan dulu harta harammu. Pulang dia. Nggak jadi kajian. Ayo. Terus yang benar gimana Pak? Yang benar, wallahu a'lam, ibadah badaniyah yang dia lakukan pada posisi dia masih punya harta haram, statusnya apa? Sah. Karena tidak terpengaruh dengan status atau kepemilikan harta. Sehingga orang tetap bisa sholat dengan sah, puasa dengan sah, walaupun di saat yang sama dia adalah koruptor. Di saat yang sama dia pernah utang tapi ngemplang, nggak bayar. Dan aneka pelanggaran yang lainnya. Baik, yang kedua, ibadah maliyah. Ibadah yang bentuknya murni mengeluarkan harta. Untuk ibadah jenis yang kedua ini, ibadah maliyah, tidak terpengaruh dari posisi si pemilik. Sehingga apakah si pemilik itu orang yang punya kemampuan fisik maupun tidak, dia bisa melakukannya. Karena bentuknya maliyah. Misalnya, orang lumpuh bisa nggak kurban? Kurban? Bisa? Caranya gimana? Yang penting keluar duit untuk beli hewan kurban. Walaupun dia tidak bisa menyembelih, walaupun dia lumpuh, nggak bisa bahkan nonton proses penyembelihan aja dia nggak bisa. Tapi dia bisa kurban. Baik. Untuk ibadah seperti ini, mutlak bisa diwakilkan. Makanya orang yang mati sekalipun bisa diibadahi, bisa dihadiahi ibadah yang bentuknya ibadah maliyah. Sedekah atas nama mayit, wakaf atas nama mayit, kurban atas nama mayit menurut pendapat yang lebih kuat. Itu semuanya bisa dilakukan karena ini bentuknya adalah ibadah maliyah. Baik. Nah, karena dia bentuknya ibadah harta, maka jika hartanya haram 100% enggak sah. Jika hartanya haram 100% tidak sah. Kenapa Pak? Ya karena wujudnya sudah haram. Dan sesuatu yang haram tidak bisa dipakai untuk ibadah. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah enggak terima salat tanpa bersuci dan Allah enggak terima sedekah dari hasil korupsi. Ada orang yang berpikir seperti ini. Kalau orang berbuat taat, ikhlas, diberi pahala berapa? Minimal 10 kali. Sudah? Dilipatkan sampai tidak bisa dihitung. Kalau orang berbuat dosa 1, dihitung berapa? 1 kali. Wa man hamma bisayyi'ati
fa'amila biha. Siapa yang punya keinginan untuk berbuat maksiat, lalu dia berhasil mengamalkannya, kutibat lahu sayyi'atun kamilah. Maka dicatat untuknya satu dosa. Sehingga satu dosa dicatat satu. Baik. Orang korupsi 100 juta. Lalu dia berpikir, orang sedekah dilipatkan 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Dari hasil korupsi 100 juta, dia infakkan 10 juta ikhlas lillahi ta'ala. Dengan keyakinan akan dilipatkan berapa? Jadi 10 kali. Sehingga dia dapat pahala sedekah berapa? 100 juta. Karena yang dikeluarkan 10 juta, maka dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan pelipatan pahala jadi 100 juta. Sementara korupsi 100 juta, dosanya dihitung korupsi 100 juta. Dapat pahala sedekah 100 juta. Dapat dosa korupsi 100 juta. Impas. Untung 90 juta. Inilah matematika koruptor. Dia nggak sadar kalau harta haram itu tidak boleh dipakai untuk ibadah. Sehingga ketika orang beribadah dengan harta haram seperti ini, nggak diterima. Dia zakat, dia bayar sedekah dengan harta haram, tidak diterima. Baik. Ada teman yang dia mau resign dari pekerjaan riba. Atasannya itu berusaha untuk memotivasi, jangan sampai kamu keluar. Cara motivasi yang dia sampaikan, zakat itu kan menyucikan harta. Zakat itu menyucikan harta. Sehingga kalau kamu anggaplah misalnya pendapatanmu itu haram, kau zakati. Setelah dizakati, kata Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat yang akan menyucikan mereka dan membersihkan harta mereka. Jadi dengan kau zakati, maka status yang haram jadi halal. Masya Allah. Salah atau benar ini? Kenapa salah? Kenapa salah? Ya, zakatnya tidak. Kenapa zakatnya tidak sah? Karena yang dia keluarkan harta haram. Baik. Perumpamaannya seperti ini, Pak. Kapan sebuah benda ketika dibersihkan najisnya bisa kembali suci? Ketika benda itu adalah benda suci, terkena najis. Sudah? Ada benda suci, terkena najis. Baik. Begitu Anda bersihkan najisnya, kembali suci. Tapi kalau ada benda yang awal mulanya najis, walaupun dia ditreatment seperti apapun sampai kelihatan sangat bersih. Misalnya ya, kotoran dipres dengan tekanan tinggi sehingga jadi gumpalan kotoran yang sangat keras. Setelah itu digosok sampai mengkilap sehingga jadi batu akik. Tapi bahannya dari kotoran. Gimana nasibnya? Tetap najis. Walaupun mengkilap loh itu. Dipakai sholat, batal sholatnya. Kalau kamu sholat membawa najis. Tayyib. Maka najis tetap najis walaupun dihilangkan sebagian. Sehingga daging babi 1 kilo dibuang setengah kilo, sisanya setengah kilo tetap najis, tetap haram. Terus gimana Pak? Ya dilepaskan semuanya. Sehingga harta haram tidak dizakati. Alhamdulillah harta haram tidak dizakati. Bukan berarti bahwasanya kamu boleh memiliki harta haram, dikeluarkan semuanya. Bukan dizakati. Maka orang yang mengeluarkan harta haram, jangan dipahami sebagai sedekah. Apalagi dipahami sebagai zakat. Lalu dipahami sebagai mana Pak? Sebagai apa itu Pak? Dipahami sebagai seperti orang menghilangkan najis. At-takhallus minal haram. Seperti orang menghilangkan najis. Maka harta haram tidak dizakati, tapi dihilangkan semuanya. Sebagaimana kau membuang najis, dibuang semuanya. Jangan nyimpan sebagian. Buat apa? Najis itu dibuang semuanya.
Baik. Ini yang kedua. Sehingga ibadah yang bentuknya ibadah maliyah, apabila menggunakan harta haram, maka dia tidak sah. Zakat dengan harta haram tidak sah. Sedekah dengan harta haram tidak sah. Maka harta haram tidak dizakati, tidak disedekahi, tapi dibuang semuanya. Seperti kita membuang najis. Selanjutnya, yang ketiga. Ibadah gabungan antara harta dan fisik. Contohnya apa? Haji, umrah. Nah, untuk ibadah seperti ini, bagaimana hukumnya jika menggunakan harta haram? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama, hajinya sah. Meskipun dia berdosa, karena menggunakan harta haram. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Malikiyah, serta pendapat sebagian ulama Hambali. Hanafiyah, Syafi'iyah, sebagian Malikiyah, dan sebagian Hambali. Mengatakan apa? Hajinya sah. Baik. Pendapat yang kedua, hajinya tidak sah. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Malikiyah. Karena ketika dia berhaji, sementara itu menjadi salah satu faktor utama seseorang punya kemampuan untuk berhaji, yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi kewajiban manusia, yang itu adalah tugas untuk Allah bagi manusia untuk berhaji, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Baik. Berarti posisi kemampuan di sini sebagai apa dalam haji? Syarat sah atau syarat wajib? Nah, saya ulang ya. Memiliki kemampuan secara finansial atau kemampuan untuk melakukan perjalanan haji, itu syarat sah atau syarat wajib? Syarat sah atau syarat wajib? Nah, syarat sah, bukan syarat wajib. Apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Nah, sebentar, resiko yang duduk di depan. Dalam sholat ada syarat sah dan ada syarat wajib. Sebutkan apa syarat sah sholat dan apa syarat sah wajib sholat. Masya Allah. Baik. Syarat sah sholat. Islam. Niat. Kurang tepat. Insya Allah. Kasih hadiah. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Baik. Apa syarat sah dan syarat wajib sholat? Masuknya waktu sholat itu apa namanya? Masuknya waktu itu masuk syarat apa? Syarat sah. Satunya, kalau syarat wajib? Gimana? Baik, jawabannya kurang tepat ya. Masya Allah. Kasih hadiah enggak? Boleh hadiah, Insya Allah. Karena sudah semangat menjawab. Boleh disebutkan apa bedanya syarat sah dan syarat wajib sholat? Penjelasan ya, bukan disebutkan contoh. Syarat sah adalah, syarat wajib adalah. Kita fokus sholat dulu, belum haji. Ya. Karena kan Anda sudah bertahun-tahun sholat. Ya. Apa bedanya antara syarat sah dan syarat wajib? Nah, kalau syarat sah berkenaan dengan sah dan batal. Kalau syarat wajib, personalnya maksudnya. Orang itu dikenakan hukum wajib. Kapan orang itu dikenakan hukum wajib, begitu? Baik. Baik, Masya Allah. Mendekati ya. Alhamdulillah, dapat hadiah. Syarat sah adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hamba
agar ibadahnya bernilai sah. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh hamba agar ibadahnya bernilai sah. Namanya apa ini? Syarat sah. Syarat wajib adalah kondisi yang apabila terjadi pada hamba, maka dia berkewajiban untuk ibadah. Kondisi yang apabila terjadi pada hamba, dia berkewajiban untuk ibadah. Sudah? Jadinya begini. Kalau syarat sah itu di bawah kemampuan manusia. Di bawah kendali kemampuan manusia. Kalau syarat wajib itu di luar kendali kemampuan manusia. Contoh, anak yang belum balik wajib puasa atau tidak? Tidak. Maka balik itu syarat apa? Wajib. Untuk menjadi balik, apakah itu di luar kemampuan manusia atau di dalam kemampuan manusia? Di luar. Baik, sehingga Anda misalnya ketemu anak usia 15 tahun. Udah balik belum, Nak? Belum, Besok mau Ramadan. Kamu malam ini harus balik ya. Nanti datang ke rumah tak ajari balik. Boleh? Boleh nggak? Gimana caranya ngajari anak biar cepat balik? Wah, ini bahaya ini. Ngajari jahat kayak gini. Paham ya? Baik. Sehingga jadi balik itu di luar kemampuan manusia atau tidak? Di luar kemampuan manusia. Manusia tidak mampu mengupayakan dirinya balik. Ada lagi orang misalnya. Saya mau berangkat safar. Pesawatnya jam 11. Jumatan jam 12:30. Di sini Jumatan jam berapa? 12:30. Di Jogja Jumatan jam 11:30. Pesawatnya jam 11. Udah? Gimana ya caranya biar cepat? Ya coba kamu percepat gerakan matahari. Bisa? Nggak bisa. Maka masuk waktu sholat itu syarat sah atau syarat wajib? Masuk waktu sholat syarat sah atau syarat wajib? Syarat wajib. Karena itu di luar kemampuan manusia. Begitu masuk waktu duhur, Anda wajib duhur. Begitu masuk waktu isya, Anda berkewajiban untuk sholat isya. Paham? Baik. Selanjutnya. Apakah kehalalan harta itu menjadi syarat sah ataukah syarat wajib untuk haji? Ulama beda pendapat. Ulama dalam hal ini beda pendapat. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa kehalalan harta adalah syarat sah, ya, berarti jika hartanya haram, hajinya tidak sah. Dan ini pendapat yang diambil oleh sebagian mazhab Hambali dan sebagian ulama mazhab Malikiyah. Sehingga ketika biaya hajinya adalah dari harta yang haram, maka status keabsahan hajinya hilang. Karena berarti dia tidak memenuhi syarat sah haji. Karena salah satu di antara unsur yang paling penting dalam haji adalah adanya biaya. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Yang kedua, menurut pendapat yang mengatakan bahwa kehalalan harta itu bukan syarat sah. Tapi itu syarat wajib. Artinya begini, apabila orang punya harta senilai tertentu yang cukup untuk daftar haji, maka dia berkewajiban untuk berhaji. Jika hartanya haram, tidak mempengaruhi keabsahan haji. Karena dia syarat wajib, bukan syarat sah. Jelas atau belas? Agak belas. Enggak pusing kan? Bisa dipahami ya? Insya Allah. Jadi cara ngukurnya kayak gini. Ada dua kaedah yang mirip tapi beda. Ini perlu perhatian khusus ya. Isya jam berapa? Salatnya. Nunggu Syekh datang. Ya, nunggu Syekh datang ya. Jam berapa Syekh datang? Wallahu a'lam. Anda banyak berdoa saja mudah-mudahan beliau datang. Baik. Ada kaidah bunyinya seperti ini.
ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apabila ada sebuah kewajiban tidak bisa ditunaikan kecuali dengan melaksanakan amalan A, maka amal A itu hukumnya wajib. Paham? Baik, yang seperti ini namanya apa? Syarat sah. Jika kamu tidak bisa sholat, kecuali kamu harus beli air untuk wudhu, maka beli air itu hukumnya wajib. Di tempat ini nggak ada air, tapi ada orang jualan air. Antum punya uang, Anda punya uang yang cukup untuk beli air itu. Masuk waktu sholat, waduh, saya nggak punya air untuk wudhu, tapi ada duit. Maka beli air itu, itulah masuk kategori dalam kaidah tadi. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apabila ada sebuah kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan amalan A, maka amalan A itu menjadi wajib. Hukum asalnya beli air apa? Beli air. Mubah. Tapi ada beli air yang statusnya wajib. Jika fungsi beli air, tujuan beli air itu agar kau bisa berwudu. Paham insyaallah? Baik. Yang kedua, kaidah yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Apabila ada kewajiban tertentu yang dia belum jatuh, kewajiban itu belum terjadi. Kecuali dengan adanya kondisi tertentu, maka menghadirkan kondisi itu hukumnya tidak wajib. Menghadirkan kondisi itu hukumnya tidak wajib. Contoh, seseorang wajib sholat jika sudah masuk waktu. Sehingga kewajiban sholat tidak akan datang sampai waktunya datang. Pertanyaannya, menghadirkan waktu sholat wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak. Nah itulah masuk kaidah tadi. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Apabila ada sebuah kewajiban yang tidak bisa ditunaikan kecuali ketika ada kondisi tertentu, maka menghadirkan kondisi itu hukumnya tidak wajib. Mafhum jamaah? Baik, pertanyaannya. Pertanyaan. Apakah seorang muslim wajib kaya agar dia bisa bayar zakat? Apakah seorang muslim wajib kaya agar dia bisa bayar zakat? Tidak atau wajib? Wajib. Wajib kaya. Coba yang belum kaya angkat tangan. Masya Allah. Wajib kaya. Biar bisa bayar zakat. Begitu? Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Kenapa? Karena kekayaan itu di luar kemampuan hamba. Pengen kaya nggak Pak? Pengen. Sejak kapan pengen kaya? Sejak lahir. Masya Allah. Sejak lahir sudah pengen. Baik. Kalau misalnya semua yang ada di sini saya tanya, Anda pengen pilih yang mana? Miskin yang sabar atau kaya bersyukur? Ijma kaya bersyukur. Udah nggak usah jawab, saya udah tahu ya. Semua kita pengen kaya bersyukur. Masalahnya kaya dan miskin di luar pilihan kamu. Saya pengen kaya Pak, tapi nggak kaya-kaya. Jadi miskin abadi. Sampai mati. Apakah dia berdosa? Kenapa kamu nggak kaya? Makanya kamu nggak bisa zakat. Tidak. Orang muslim tidak wajib kaya untuk bisa zakat. Hal yang sama. Orang muslim tidak wajib kaya untuk bisa haji. Sepakat ini? Baik. Sehingga misalnya saya belum bisa haji karena belum punya kemampuan. Maka pada posisi itu dia tidak wajib untuk kaya agar bisa
Kau harus kaya. Kalau nggak kaya, dosa kamu. Kamu nggak bisa melaksanakan rukun Islam yang keempat dan kelima. Atau ketiga dan kelima. Zakat dan haji. Gara-gara kamu tidak kaya. Perjuangkan agar jadi orang kaya. Karena kalau tidak, kau berdosa. Nah, ini salah yang kayak gini. Sebab yang namanya kaya itu di luar kemampuan manusia. Nah, ada sebagian orang yang salah paham sehingga sampai dia bilang jadi orang kaya itu wajib agar kita bisa menunaikan kewajiban zakat, agar kita bisa menunaikan kewajiban haji. Kalau kayak gini caranya, jadi anak balik itu wajib agar dia bisa sholat. Sehingga percepat baliknya. Bahaya itu namanya. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan. Dua pendapat yang lebih kuat tadi, antara mazhab pertama yang mengatakan haji dengan harta haram sah, dan pendapat yang kedua yang mengatakan haji dengan harta haram tidak sah, berarti yang lebih mendekati kebenaran yang mana? Yang mengatakan sah. Karena harta itu kaitannya dengan syarat wajib, bukan syarat sah. Nyambung kan? Atau pusing? Hah? Nyambung ya? Keberadaan harta dalam ibadah haji itu berkaitan dengan syarat wajib, bukan syarat sah. Sehingga siapa yang punya harta yang cukup untuk berhaji, maka dia berkewajiban untuk haji. Kalau dia nggak punya itu, dia tidak berkewajiban. Namun ketika dia nggak punya harta seperti itu, dia tidak wajib jadi kaya. Karena untuk jadi kaya di luar kemampuan manusia. Semua punya cita-cita jadi kaya, tapi tidak ada yang bisa menentukan takdirnya. Sehingga apakah jadi kaya atau tidak di luar kemampuan hamba. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Baik. Tidak ada tanya jawab untuk sesi malam ini. Dan panitia tadi sudah berpesan, insya Allah untuk semua tanya jawabnya akan dilakukan besok subuh. Kajian habis subuh. Di masjid ini juga. Insya Allah. Demikian, dan informasinya Syekh sudah dekat dengan posisi kita. Sebentar lagi kita akan persiapan untuk sholat isya bersama beliau. Dan bagi para jamaah yang ingin persiapan untuk berwudu dan yang lainnya, boleh dimulai dari sekarang sekaligus kita menata shaf. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.